Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Bapak Ibu semuanya? Tangan kita. Sukses. Bapak Ibu yang kami hormati, bersama-sama dalam KKG Kecamatan Perkubunan di SD Muhammadiyah 8. Yang kami hormati Perhubungan, yang hormati Kepala SD Muhammadiyah 8, Kecamatan Perhubungan, Ketua KKG, beserta jajarannya Kecamatan Perhubungan, Bapak Ibu semua yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini banyak hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, kami memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Satuan Pendidikan yang kemarin telah memberikan suguhan untuk kegiatan Idul Adha, mampu menyelenggarakan penyembelihan hewan kurban dan juga takbiran di sekolahan dan juga pembagiannya. Luar biasa. Tepuk tangan untuk yang belum belajar dengan yang sudah, baik itu sekolah berbasis Islam ataupun khususnya sekolah-sekolah negeri, ya, karena tidak boleh ada pungutan, kreativitas dan bagaimana rekreasi untuk Bapak Ibu bersama-sama, tetapi berjalan yang terbaik untuk anak kita. Yang kedua, yang hormati apa yang telah disampaikan oleh Ketua KKG sekaligus dari Bapak Ibu semuanya persiapan Bapak Mapsi. Perlu kami sampaikan yang pertama, tolong Bapak Ibu jaga betul esensi sebuah lomba. Telah kami sampaikan esensinya adalah membentuk karakter anak-anak itu budaya berkompetisi dan terus meningkatkan kompetensinya. Ini karakter yang perlu kita kembangkan, bukan sebatas juara, pemenang ataupun tidak. Ketika anak-anak kita atau kita ketika pas berkompetisi belum juara, tetapi di dalam diri kita sudah bisa mengukur kekuatan dan kemampuan kita dengan kekuatan dan kemampuan orang lain, dan pada menghargai kelebihan orang lain dan terus meningkatkan dirinya untuk lebih baik lagi, itulah hakikat juara. Begitu juga anak-anak kita ketika nanti lomba, Bapak Ibu, mungkin kalau juara 1 jangan cuma 1, anak-anak mungkin tetap juara berapa? Juara 2, tetap juara berapa? Juara 6 gitu. Nah, sekarang jam berapa? 30 juara 30 gak apa-apa. Jadi anak-anak itu tetap juara. Artinya mereka tetap berkompetisi. Karena juara di situ Bapak Ibu yang pertama telah terkompetisikan dengan sekitarnya. Mereka sudah terpilih itu juga juara. Cuma yang diambil kopi kan juara 1, 2, 3. Itu kan cuma budaya kita. Kalau suatu saat budaya kita mengambil juara 1 tapi 30 kan juara semuanya. Karena budaya kita saja yang belum bisa mengambil juaranya 1 sampai 3 ton. Itu karena biasanya keterbatasan pialanya dan keterbatasan dana. Kalau dananya banyak, oh nanti bisa diambil juara 1 sampai 30 semuanya juara. Ya, itu Bapak Ibu ya. Dan begitu juga Bapak Ibu dalam pengembangan sekolah yang menyenangkan, sekolah yang damai bagi anak-anak dan sebagainya. Bapak Ibu ketika mau menyelenggarakan sebuah event di satuan pendidikan, mungkin kelas meeting per kelas, Bapak Ibu ambil semuanya juara. Nah tinggal ambil kreativitas Bapak Ibu. Oh kelas ini bagus di kreasi ruangannya, berarti terbaik kreasi ruangan. Yang satunya lagi kelasnya kompak, berarti terbaik dalam kekompakannya. Ada berapa kelas? 15 kelas, semuanya juara. Itulah kreativitas Bapak Ibu. Yang penting nanti karakter anak-anak unggulku kelebihannya ini, di sana kelebihannya itu dan saling menghargainya. Itu Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu ketika anak ekor juara begitu solid, tambahi wala gara-gara dan sebagainya, golek kelemahannya, akhir bocah klepot-klepot dan sebagainya malah tertekan.
Nah ini Bapak Ibu jangan sampai kita sebagai guru PAI ambil esensi, anak diberi bohongan dan sebagainya sehingga mereka akan terkembangkan terus tumbuh berkembang secara maksimal. Itu adalah event-event. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati menyangkut hasil pendampingan kami ketika kegiatan MPLS. Ini luar biasa Bapak Ibu, kami mencoba mengambil beberapa sampel baik negeri ataupun swasta. Bapak Ibu, MPLS yang pertama kami sedang memberikan apresiasi Bapak Ibu yang sudah memasukkan unsur-unsur religius. Kalian sekolah-sekolah berbasis Islam sudah nampak kental dan luar biasa sampai muncul terkait dengan visi misi keislaman dan keagamaannya. Yang sekolah-sekolah negeri lainnya Bapak Ibu, alhamdulillah ada yang sudah memasukkan sholat zuhur berjamaah, alhamdulillah. Ada yang sudah memasukkan sholat duha juga berjalan dalam kegiatan MPLS, alhamdulillah. Ada juga yang memasukkan di dalamnya ada Asmaul Husna, alhamdulillah. Ada juga memanfaatkan musholahnya, alhamdulillah. Ada juga Bapak Ibu yang jadi ketua panitia, luar biasa. Iya, guru PAI jadi ketua panitia luar biasa. Iya. Ada juga yang jadi sekretaris ya, ada bendahara ya, ada koordinator ya, ada juga yang jadi penonton ya, ada. Tepuk tangan untuk guru PAI yang semuanya berpartisipasi. Nah, yang perlu kami tekankan yang pertama ketika anak-anak Bapak Ibu masuk ke kelas 1 dan kelas 2. MPLS-nya kan 10 hari ya. Apa ada yang 1 bulan? Pak MPLS terus kapan ajarnya? Kalau ini MPLS Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu ketika masuk kelas 1 dan kelas 2, Bapak Ibu perlu menurunkan pola-pola permainan dan strategi pembelajaran di kelas 1 kelas 2. Karena anak-anak itu sedang barusan selesai bermain. Pondasi kalau dalam sisi akhlaknya, karakternya pondasi. Tapi ketika dalam proses pembelajaran baru bermain. Dari bermain Bapak Ibu masuk ke lingkungan sekolah. Bapak Ibu langsung buka halaman sampai 20. Misalkan seseorang di sekolah. Tapi ketika Bapak Ibu kembangkan anak bermain lagi, tepuk tangan lagi, sekolah terus. Malah boleh guru agama. Kapan Pak tepuk tangannya gitu Bapak. Kreasi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu semuanya perlu diturunkan strategi pembelajarannya dari sebuah permainan. Dalam hal ini Bapak Ibu terkait dengan religi tadi, mari Bapak Ibu tidak hanya di lingkungan satu pendidikan, tetapi Bapak Ibu juga memakai sekitarnya. Ada dengan tidak hanya pendidikan di sekolahnya, tetapi juga dalam literasi hafalan. Saya yang satu ramah anak di dalamnya biasa. Karakteristiknya itu, tapi hasilnya kami Ibu Pak masuk karakternya juga masuk. Tapi tos dan sebagainya Bapak Ibu, mari kita kembangkan. Nah, terkait dengan budaya pencegahan ini, satuan pendidikan Bapak Ibu masih berdiri di nyata. Saya bagus, kemudian dilakukan bagus. Ternyata kemarin lihat ada yang membuat alhamdulillah mana membuat tenang, tidak boleh kemana-mana, membuat tenang, atau mungkin membuat semacam kesempatan bersama. Ada Bapak Ibu, ada atau mungkin stempel dengan TKB atau mungkin tepuk tangan,
tanda tangan. Nah, kan Bapak Ibu, atau komitmen itu menjadi nyata dalam pelaksanaan anti bullying. Nah, Bapak Ibu, mayoritas berhentinya di situ. Nah, ketika pelatihan asesor Bapak Ibu, kami kemarin pelatihan asesor hampir 1 bulan, baik luring, garing maupun luring. Yang sebelumnya pelatihan asesor untuk PAUD TK. Sekarang kami Bapak Ibu ke PAUD TK. Jadi saya sekarang latihan nyanyi dan sebagainya. Pokoknya seneng epol kalau ke anak-anak TK. Ketika sudah seneng ke TK, ini seneng TK terus. Anak SD, berempat anak nyanyi. Nah, ini yang hormati terkait dengan si mari Bapak Ibu dalam akreditasi itu ketika direncanakan dan dilaksanakan dalam bentuk nyata, Bapak Ibu poin dari 2. Poin sekarang kami setelah diaksanakan dibiasakan. Misalkan Bapak Ibu ketika bisa sekolah untuk apa meningkatkan keimanan anak-anak sholat, oke, sholat dibiasakan, oke, kemudian itu pembiasaannya. Pembiasaan itu masih sholat enggak? Karena anak-anak luar biasa. Mengapa tidak sholat? Bapak Ibu refleksikan. Refleksi penting. Nah ini nanti Bapak Ibu ketika kita kaget pun ada tambahan refleksi. Kemarin apa? Perbaikan berikutnya sekaligus Bapak Ibu belajar dan refleksi ketika kepala sekolah melakukan refleksi kinerja. Nah, ini refleksi organisasi. Silakan Bapak Ibu dikembangkan supaya nanti menjadi masukan dan menjadi maju kebaikan untuk berikutnya. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, ketika itu sudah dibiasakan, berikutnya adalah Bapak Ibu ada dampaknya atau tidak yang kita lakukan. Salah satunya adalah bullying. Bapak Ibu untuk bullying, anti bullying, anak-anak kita ketika masuk salim luar biasa. Setelah salim apa anak-anak? Apa cukup dengan salim? Nah, Bapak Ibu banyak beberapa cara, beberapa strategi taktik yang bisa dikembangkan. Ketika salim Bapak Ibu ada pesan-pesan khusus untuk anak-anak. Bapak Ibu bisa mensinyalir, bisa mengambil apa yang telah pernah dilakukan oleh Rasul terhadap sahabat-sahabatnya. Ini Bapak Ibu bisa melihat dari kurikulum Merdeka, namanya diferensiasi. Jadi sahabat Rasul itu ketika tanya kepada Rasul, Rasul melihat karakteristik dari sahabatnya. Ketika sahabatnya itu tidak atau jarang bersedekah, ketika tanya kepada Rasul, ya Rasul, amalan apa yang terbaik? Rasul jawabnya bersedekah. Ketika melihat karakteristiknya sahabat Rasul ternyata tidak atau belum berhormat kepada orang tuanya, ketika tanya ya Rasul, amalan apa yang terbaik? Jawabnya Rasul, hormat kepada orang tua. Ini namanya diferensiasi. Jadi diferensiasi Rasul luar biasa dikembangkan. Kalau kita ketika diferensiasi ada berapa diferensiasi Bapak Ibu dalam pembelajaran? Ada berapa Bapak Ibu? Masih ingat ya? Ada berapa? 3. Ada guru penggerak langsung apa? Nanti tidak bergerak, nanti digerakkan Pak. Ya, nggak apa-apa kalau yang belum bergerak lupa nggak apa-apa. Yang penting anak didik kita itu tidak tahu bahwa lali gitu. Yang penting tidak anak tahu bahwa ada lali. Kenapa? Tapi kan banyak katanya orang modul panitia kadang lali hal yang lumrah. Penting ketika Bapak ingat kemudian dikembangkan. 3 itu Bapak Ibu kan ada materi, apalagi Bapak Ibu proses, kemudian hasil atau produk. Rasul luar biasa ketika dilihat oh ini karakteristiknya ternyata anak-anak orang ini sahabat ini tidak senang atau belum hormat pada orang tua. Rasul melihat prosesnya. Sekaligus juga goalnya, tujuannya kan luar biasa Bapak Ibu. Nah ketika saling ini dilakukan sahabat Rasul ketika Rasul mau menjendak meninggal dunia. Ketika sahabat Rasul siapa? Rasul menyampaikan kepada siapa dari sahabat pernah disakiti oleh saya. Rasul mau minta maaf. Ternyata sahabat yang pernah kena bajuknya Rasul dalam kondisi tidak pakai baju. Kemudian apa?
Ya Rasul untuk silakan untuk dibalas. Pada saat itu kami tidak pakai bajunya Rasul. Rasul kemudian dibukakan bajunya. Apa yang terjadi? Untuk menyentuh badannya Rasul. Ini kalau dari sisi proses panjenengan berkaitan dengan hikmah Bapak Ibu, panjenengan ketika pupuk kepada anaknya, Bapak Ibu disesuaikan dengan misi tujuan panjenengan. Misalkan anak-anaknya ki bocah seneng gelutan, baik. Bapak Ibu jangan muncul bocah gelutan terus bocah kelepek-kelepek Bapak Ibu tertekan. Tetapi Bapak Ibu ketika salin dipupuk, Anda anak yang hebat dan bisa mengurangi berantemnya. Begitu Bapak Ibu. Ketika anakku sudah mengantuan, ada tuh Bapak Ibu anak-anak mengantuan? Oh ada. Tidak hanya guru orang guru ada pengawas ya. Ya itu alaminya Bapak Ibu. Panjenengan mana ngantuk alhamdulillah. Coba rasa ngantuk, teman-teman terus jodoh mentelan. Alhamdulillah makanya pas ngajak lo ngantuk ya Allah pas malam bang ngantuk ya pangannya itu yang kayak jadi ketika ternyata betul Anda bisa mengurangi oh iya aku ada ngantuk mungkin misalkan kami begitu dolanan game gara-gara panjenengan ketika anak-anak, saya yakin Anda anak yang hebat yang bisa mengurangi dolanan game. Kok ngerti guruku? Itulah guru yang tahu karakteristik anak didiknya. Orang arang, makanya Bapak Ibu ketika merencanakan itu berbagai data maksudnya itu orang arang. Nah ini anak yang seneng ngantuk. Lah Bu, aku pernah ngantuk loh. Lah bocah itu juga ngerti Bapak Ibu kepada guru-guru yang apa titen anak juga gitu. Titennya apa? Oh no, gurunya senengnya kalau ada ulangan orang pernah dinilai. Ngerti Pak. Bocah ngerti nilai. Guru ketika ketika ada tugas, apa orang apa dikumpulke nanti karena dinilai. Ngerti Pak, dititeni. Nah ini Ibu Bapak yang kami hormati. Jadi mari anak-anak kita Bapak Ibu berikan masa-masa yang menyenangkan pada anak didik dengan mengurangi dari anti bullying di sini Bapak Ibu. Jadi pesan itu untuk gurunya dengan anaknya. Dipupuk kalau di TK Bapak Ibu harus dirangkul loh Bapak Ibu. Ketemu karo guru dirangkul senenge malah ketika satu hari tidak dirangkul golek gurunya minta dirangkul terus balik. Ada Pak kemarin ketika kami asesor di TK Pak TK ya Allah ketika ketemu dirangkul senenge luar biasa. Ternyata Bapak Ibu sentuhan itu punya makna. Kalau Bapak Ibu yang sudah suami istri, kalau tidak disentuh kan ketagihan tuh Bapak Ibu. Iya toh, benar toh? Bapak-bapak juga senang nyentuh toh. Nah itu begitu juga punya anak didik kita. Jadi anak kita itu ketika saling kemudian pandangan dipupuk dengan pesan luar biasa maknanya bagi anak-anak kita dalam rangka berkaitan dengan anti bullying. Nah sekarang Ibu antar sama. Bersama biasanya gimana? Saling. Ayo, ada yang sudah memberikan salaman semua teman-teman? Luar biasa, tepuk tangan yang sudah membudayakan. Jangan hanya komunitasnya atau gengi. Kalau mau salaman, kalau ini salaman, Bapak Ibu semuanya. Nah, ketika salaman Bapak Ibu mungkin tambahin tos boleh, tapi jangan tosnya tanpa salaman. Ajaran agama kita senyum sampai di jalanan terus salim salaman dan itu menjadi ajaran kita. Tosnya silakan kepada karakteristik anak didik kita. Nah, Bapak Ibu bisa dikembangkan Bapak Ibu. Kita kan ketika dulu belajar bahasa Inggris kan pernah disampaikan nice to meet you ya Bapak Ibu. Nice to meet you. Saya senang bertemu dengan Anda. Bapak Ibu bisa dikembangkan ketika anak-anak ketemu dengan anak-anak, ketika salaman, kemudian tos, tambah saling merangkul boleh atau dipupuk sampai atau mungkin dengan salaman. Saya senang bersahabat dengan Anda. Anda yang selalu mendoakan saya. Anda yang selalu mensupport saya, Anda yang selalu membantu saya.
Ini Bapak Ibu yang kami hormati, dibudayakan anak-anak akan menyentuh pada hatinya antar sesama sehingga bisa mengurangi terkaitan dengan suhu bullying yang ada di satuan pendidikan. Dan juga Bapak Ibu yang kami hormati, bisa juga dikembangkan dengan berbagai strategi-strategi atau teknik lain. Kalau dulu ketika kita di pondok, Bapak Ibu masih ingat ketika di pondok, kalau makan satu tampan berapa orang? Nah, 5 orang, 6 orang. Bapak Ibu, itu salah satu strategi kiai ulama supaya antar santri itu saling rukun kompak. Kalau dalam ngabdi Bapak Ibu ada namanya jiwa korsa. Artinya apa? Maem bareng, jangan sampai ada yang tersisa makanan. Itu luar biasa dikembangkan, Pak. Jadi di pondok pesantren kita bisa belajar dari sana. Kalau dulu ketika kita mundukan dowo jajan, jajannya di pondok dibagi kembali, itu juga salah satu berbagai cara dalam rangka untuk kolaborasi komunikasi, tidak hanya komunikasi secara verbal, ucapan, tapi juga komunikasi secara pergaulan dalam makan sampai di dalam kegiatan-kegiatan kita. Dan inilah Bapak Ibu, kami sangat mengharapkan sekali tindak lanjut dari MPLS, khususnya anak-anak yang kelas 4, 3 ke atas yang sudah selesai, yang masih berlangsung kelas 1, kelas 2, Bapak Ibu semai dengan religiusnya dan sekaligus semai dengan kedamaian kenyamanan sehingga anak-anak akan terkembangkan secara maksimal dengan anti bullying di satuan pendidikan. Itu Ibu Bapak yang dapat kami sampaikan. Selamat untuk Bapak Ibu semuanya, dan kami sangat berharap sekali semua kegiatan kita terpublish dengan baik. Dan kalau kegiatan di KKG Pedulungan beritanya cepat jadi ya. Tepuk tangan untuk KKG Pedulungan. Kalau bisa percaya, nah suatu saat Pak Rahmat dan teman-teman yang lainnya yang punya skill itu berbagi dengan teman-teman yang lainnya. Caranya dia kok bisa langsung jadi. Nah, Bapak Ibu kadang-kadang yang pingin, tapi rata-rata jadi berita nih. Tapi Ibu bisa belajar apa sih clue-nya, sehingga nanti bisa dikembangkan di satuan pendidikannya. Maksudnya gitu. Kalau sekolahan kok bisa mengpublish kegiatan, oh Bapak Ibu, ya Allah guru PA itu kegiatan terpublish dengan baik dan sebagainya. Bapak Ibu kegiatan MGMP atau kegiatan KKG dan menondang pakat kabeh suku tak sampai kabeh, karena apa nanti jadi berita kabeh dan kegiatannya wah luar biasa Bapak Ibu. Syukur usah balik-balik dan berita kayak nanti luar, nanti mereka pulang jadi berita semuanya. Itu Bapak yang kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf karena harus dibagi hari ini dari Gayam Sari, kemudian Semarang Barat, dan terakhir di sini sekali menantikan kegiatan berikutnya. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.